Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Reza Adriko Santoso, bisa juga dipanggil Ray. Saya sales dari Suzuki Citra Seribuana Ciputat. Ya, kebetulan kita sekarang lagi main di gudangnya Suzuki CAB nih guys. Jadi kenapa sih harus XL7? Sekarang nih kita bakal ringkas, kita bakal review untuk konsumen-konsumen mungkin yang lagi compare dari BRV, dari Ras, dari Terios. Nah, kenapa sih harus XL7 ini? Terlepas daripada harganya yang lumayan ekonomis untuk seorang seven seater yang baru, tapi yang lebih menarik lagi menurut saya pribadi adalah fitur-fitur di dalamnya. Terutama fitur-fitur yang belum kalian tahu, bisa kita ulik lebih dalam di dalam ini. Oke, mari ikutin saya. Buat yang versi Alpha ini, dia sudah single tone velgnya, dan juga yang bedain Alpha, Beta, dan Zeta itu, di Zeta ini dia two tone, sementara Beta dan Alpha ini dia udah single tone. Terus untuk handle pintunya sendiri, dia senada dengan bodi mobil ini sendiri. Nah, di Beta sendiri belum ada talang air, dan di Zeta belum ada talang air. Jadi yang tersedia itu adalah di XL7 Alpha. Nah, untuk di belakang kita udah ada spoiler, jadi gak perlu susah lagi nih buat beli aksesoris spoiler di luar sana, karena kita udah pasang spoiler yang bikin desain belakang sih sedikit lebih sporty ya, terutama ada emblem hybrid di sini dan juga Alpha. Nah, untuk tingginya sendiri ini cukup tinggi di kalangan LMPV atau LSUV ya, terutama buat di perkotaan seperti ini sudah cukup tinggi di kelasnya kalau menurut saya dibanding dengan Terios BRV ya, kecuali Expander. Nah, boleh kita lanjut ke dalam buat lihat-lihat fitur selanjutnya. Saya bilang menarik karena di sini kita punya fitur yang unik nih, di mana kita bisa ada dashboard cam dan juga kamera mundur secara bersamaan yang bisa kita rekam, kita adjust, kita simpan, kita lihat videonya. Contoh, untuk kamera depan sendiri mereka bisa, ini kamera belakang ya guys. Nah, ini untuk kamera depannya. Untuk kualitas videonya sendiri ini cukup bagus di kelasnya ya menurut saya, dibanding dengan mobil lain yang kadang kameranya rada buram. Dan juga bisa di-adjust buat depan belakang. Nah, untuk kalian yang pengen record dashboard cam, kamera mundur dan lain sebagainya, tinggal pencet ini aja. Di lock, bisa di lock, bisa juga di unlock. Nah, untuk memberhentikan rekaman ini tinggal pencet aja. Untuk foto juga bisa. Nah, buat lihatnya di mana sih? Kita bisa lihat di play ini. Nah, di sini ketahuan video rekamannya seperti apa, kejadian kalian di jalan seperti apa. Tentu ini sangat berguna ya untuk safety driving kalian di jalan, mengingat di jalan itu sangat random kan. Nah, untuk kelebihan lainnya menurut saya ini luas ya, karena tinggi saya 186 cm dengan jok yang sangat tebal ini salah satu yang terluas di kelasnya ya, walaupun gak seluas dengan Stargazer, tapi bedanya kan Stargazer kursinya tuh lebih kecil, ini lebih tebal. Cuman oke sih, walaupun tidak king seat, tapi mungkin karena di kita sendiri marketnya adalah mobil keluarga dengan seven seater, itu bisa menjadi salah satu alasan mobil ini nggak dikasih king seat. Makanya cuma dikasih handrem aja di belakang yang bisa dibuka tutup seperti itu. Oke. Terus apalagi yang menarik dari mobil ini? Mobil ini dengan harga 200 jutaan kalian udah dapet adaptive cruise control. Tentunya itu salah satu yang menarik ya, karena dengan harga yang ekonomis ditambah dengan program-program lainnya mungkin membuat mobil ini cocok untuk keluarga yang ingin beli first car dengan harga yang ekonomis, tentu dengan fitur yang nggak kalah bersaing juga, ditambah dengan dashboard cam ini yang sudah ada kamera mundurnya. Walaupun minusnya di mobil ini belum ada kamera 360, cuman cukup terbantu menurut saya karena di sini ada kamera dashboard cam dan kamera mundur yang bisa kalian rekam. Nah, ditambah di headnya ini kita bisa sambungin dengan Apple dan juga Android kalian ya. Nah, itu bisa jadi nilai tersendiri walaupun di kompetitor pun sebenarnya ada. Nah, apa sih kelebihan XL7 ini? Nah, kelebihan XL7 ini dia untuk skala dalam kota itu bisa
17:1 liter. Jadi tentunya untuk mobil yang sebesar ini LMPV itu udah sangat cukup irit ya, ditambah dengan harga yang cukup efisien di daerah 200 jutaan, malah 300 juta kecil untuk yang versi Alpamatic ini. Nah, apalagi yang bisa kita ulik dari XL7 ini sebenarnya banyak. Untuk kalian yang ingin pengen tahu bisa datang aja test drive ke kantor kita di Citra Buana Ciputat. Ya, bisa dikontak nomor di bawah nanti. Nah, kita bakal main ke belakang buat kita lihat-lihat nih bagasinya seperti apa. Mari. Ya, ini dia yang menurut saya salah satu apa yang cukup bermanfaat untuk keluarga kecil ya, dengan 7 orang anggota keluarga, mungkin karena ini ada extra storage di bawahnya buat penyimpanan tambahan, mungkin untuk sepatu dan lain sebagainya, bisa taruh barang-barang. Dan juga yang paling penting adalah bagasinya sama rata. Walaupun di kompetitor lain pun udah sama seperti ini, bagasinya sama rata, tetapi ini bisa menjadikan XL7 ini bersaing untuk segi penyimpanan bagasi kalau menurut saya. Kita bakal cobain nih bawa mobil ini, sensasinya kayak gimana sih bawanya. Nah, di mobil ini ada fitur yang namanya stop and go, ini berfungsi selama 3 detik. Jadi saat kalian ada macet di tanjakan mungkin atau di turunan, jadi mobil ini ada fitur stop and go-nya selama 3 detik yang pasti bisa menambah safety kalian ya. Coba kita coba ya. Mobil baru Suzuki XL7 enak yang pasti ya, dengan dashboard cam-nya. Nah, kita berhenti. Aduh, buat nyobain stop and go-nya nih. Nah, kita bakal ngetes stop and go-nya di sini. Kita bakal lepas. 1, 2, 3. Ya, mobil ini nggak mundur sama sekali, guys. Jadi untuk test drive, mungkin kalian yang ingin kepo test drive untuk merasakan sendiri ya, bisa datang ke kantor kita. Yang pasti kan, kalau kalian pengen ngerasain suatu barang kan, untuk lebih yakin lagi bisa di test drive sendiri ya. Nah, ini kita muter daerah-daerah dealer aja ya, karena udah cukup padat juga lalu lintas di jalan, jadi kita nggak memungkinkan untuk test drive di jalan. Yang pasti mobil ini enak banget untuk MPV dengan harga 200 jutaan ya, yang Beta dan Zeta, dengan fitur yang ditawarkan. Untuk varian Alpha dan Beta sendiri ada soket untuk ngecas di depan, tengah, dan belakang ya. Jadi sudah cukup komplit ya varian ini ya. Pasti emang SUV keluarga, LMPV keluarga sih. Jadi cocok untuk kalian yang ingin punya perskar dengan harga yang ekonomis, tapi kualitas dan fitur-fiturnya itu nggak kalah dari mobil-mobil yang lain. Walaupun belum ada kamera 360, cuman bagusnya mobil ini mereka punya dashboard cam yang bisa jadi nilai tambah sendiri. Begitu kira-kira. Ya. Buat kalian yang kepo nih, ini karena emang program akhir tahun ya. Seperti yang kalian tahu, setiap akhir tahun pasti programnya menarik banget kan untuk dunia otomotif ini, terutama di mobil. Nah, buat kalian yang kepo, ini kalau dicicil itu mulai dari berapa? Untuk dicicil sendiri ini DP mulai dari 10 jutaan aja guys. No gimmick, no tipu-tipu. Nah, untuk angsuran mulai dari berapa? Mulai dari 4 juta atau 5 jutaan aja guys. Syarat dan ketentuan berlaku. Buat kalian yang kepo, untuk test drive di sini bisa hubungin Ray, sales Citra Buana Ciputat, untuk test drive langsung mungkin. Dan juga lihat-lihat unit nih, kita bisa ngobrol, konsultasi soal Suzuki, kita bisa diskusi tentang Suzuki Altipo guys. Nah, ini menariknya menurut saya. Terima kasih.